Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kemarin kita sudah ngebahas apa itu organisasi berkas dan organisasi berkas itu ada apa aja. Saya review sebentar ya. Organisasi berkas itu ada 3 yang paling utama ya. Yang pertama adalah sekuensial, yang kedua adalah langsung, yang ketiga sekuensial berindeks. Nah, kalau untuk organisasi sekuensial, dia hanya bisa diakses secara sekuensial atau terurut. Langsung, dia hanya bisa diakses secara langsung. Dan yang ketiga, sekuensial berindeks, dia bisa diakses secara terurut atau sekuensial maupun langsung. Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas mengenai organisasi berkas sekuensial. Ya, mulai dari apa sih itu sekuensial, terus bagaimana sih bentuk berkas sekuensial itu sendiri, dan gimana cara kerja berkas sekuensial. Langsung aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, organisasi berkas sekuensial seperti yang udah saya sebutin sebelumnya, dia organisasi berkas yang paling sederhana ya. Dalam berkas sekuensial, rekaman KI akan diletakkan tepat sesudah rekaman KI. Nah, rekaman 1 ini R1, R2, R3 ini maksudnya rekaman ya. R1 rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3 rekaman ke I ya, atau rekaman I1 ditambah rekaman I2 ditambah RN atau RN ini maksudnya adalah rekaman yang paling terakhir. Kalau misalkan rekamannya ada 10, berarti RN ini adalah 10 ya, rekaman ke 10. Organisasi berkas sekuensial adalah organisasi berkas yang hanya bisa diakses secara sekuensial atau terurut. Jadi contohnya jika dianalogikan, kalau misalkan kita lagi ada di pendaftaran universitas nih, kalau nama saya Nurhayati, saya ternyata pendaftar pertama di kampus Unpam di Universitas Pamulang. Berarti saya akan masuk ke urutan kedua. Kemudian nanti akan ada yang namanya Ardi. Ardi berarti masuk ke urutan yang kedua. Kemudian ada yang namanya lagi Winata. Winata akan masuk ke urutan yang ketiga. Itu namanya sekuensial. Untuk mengakses berkas secara sekuensial, dia harus satu persatu dari rekaman ke 1 dari Nurhayati ke Ardi ke Erwin. Kalau saya mau cari nama Erwin, berarti saya harus 3 kali prop. Ya, untuk mencari Erwin, saya harus melewati berkas atas nama Nurhayati, kemudian saya melewati Ardi, baru saya ketemu nih, ternyata Erwin itu ada di berkas yang nomor 3. Nah, ini ada contoh rekaman data mahasiswa. Kalau tadi kan contohnya saya sendiri. Nah, sekarang ini contohnya orang lain. Di sini si Suci ini dia masuk ke dalam urutan pertama ya. Kemudian urutan kedua ada Sony, ketiga ada Trianto, kelima ada Ahmad Nurhadi, yang terakhir ada Zainab ya. Ini dia adalah contoh rekaman data atau berkas data mahasiswa. Nama mahasiswa, medannya ada nama mahasiswa, nomor induk, fakultas, jurusan, dosen pembimbing, SPP, dan data lain-lain. Nah, susunan berkas di atas akan memiliki urutan yang sama berdasarkan urutan mahasiswa yang tercatat. Ya, kayak tadi saya bilang, Suci ini masuk urutan pertama. Dalam hal ini tidak ada manipulasi urutan berdasarkan medan tertentu. Jadi murni yang daftar pertama yang akan masuk ke yang pertama, yang daftar terakhir akan masuk ke yang terakhir seperti si Jenab ini. Nah, pembacaan harus dilakukan secara sekuensial atau linear, rekaman demi rekaman. Ya, permasalahan akan muncul bila rekaman berada pada urutan paling belakang. Kenapa? Karena waktu pembacaan akan lama. Demikian pula jika rekaman yang dicari tidak ada. Harus membaca semua rekaman sampai rekaman terakhir untuk mendapatkan pesan bahwa rekaman tidak ditemukan. Nah, contohnya ketika saya mau cari nama berkas atas nama Dewi Sartika. Kalau saya mencari berkas atas nama Dewi Sartika dengan menggunakan metode sekuensial, berarti saya harus membaca mulai dari nama Suci,
kemudian Sony yang kedua, yang ketiga Trianto, keempat Komarudin, baru kelima si Dewi Sartika. Berarti untuk mengetahui berkas nama Dewi Sartika ini ada di mana atau di urutan keberapa, saya harus melakukan 5 kali prop. Nah, gimana kalau seandainya ternyata yang nama yang saya cari ini adalah Budi? Budi ada ya di sini. Bukan Budi, Deng. Misalkan yang saya cari di sini namanya Winata, ya. Ternyata untuk mengetahui nama Winata ada atau tidak di sini, saya harus melalui 10 rekaman ini. Mulai dari Suci, Sony sampai dengan Jenab, baru deh saya tahu kalau rekaman atas nama Winata itu nggak ada di berkas saya. Pencarian sekuensial dia seperti yang tadi saya bilang, memproses rekaman dalam berkas sesuai urutan keberadaan rekaman, ya, sampai ditemukan rekaman yang kita inginkan atau kita cari, atau si semua rekaman ini terbaca, ya. Apa nih yang harus dilakukan agar kinerja pembacaan rekamannya lebih baik? Caranya, ya, kita harus melakukan pekerjaan ekstra. Apa tuh pekerjaan ekstranya? Pekerjaan ekstranya, contoh ya, ini berkas yang tadi. Contoh berkas mahasiswa diurutkan untuk mendapatkan pengurutan yang linear berdasarkan pada nilai kunci rekaman. Bisa secara alfabetis atau secara numeris, ya. Nah, ini kan yang pertama Suci nih. Suci yang terakhir Zainab. Ini bisa kita urutkan secara alfabetis nih. Yang tadinya Suci ada di urutan pertama, setelah kita urutkan secara alfabetis, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Yang tadinya si Ahmad Nur Hadi ada di urutan ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang saya kalau mau nyari nama Ahmad Nur Hadi, ternyata dia ada di urutan pertama. Setelah saya lakukan pekerjaan ekstra, saya susun datanya secara alfabetis. Nah, seperti yang saya bilang, organisasi berkas sekuensial itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah organisasi berkas pencarian biner, yang kedua adalah interpolasi. Nah, materi ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.